Woi, lu ngapain dari tadi natepin uang mulu? Aku gabut banget ya? Lu ada apa sih? Ya emang gue gabut. Lagian ini aku belum ngeliat detail-detailnya aja gitu kan. Salah satu cara paling sederhana untuk mengenali uang palsu adalah dengan melihat warna dan desainnya. Uang asli biasanya memiliki warna yang cerah dan jelas, sedangkan uang palsu seringkali memiliki warna yang lebih pucat dan kusam. Jika melihat warna uang yang terlihat pudar, itu bisa menjadi tanda bahwa uang tersebut palsu. Selain itu, desain uang asli sangat detail dan tajam. Gambar pahlawan, ornamen, dan logo Bank Indonesia pada uang asli akan terlihat jelas. Sebaliknya, pada uang palsu, detail ini bisa terlihat kabut atau tidak lengkap. Tekstur kertas juga dapat membantu identifikasi uang asli dan palsu. Ketika meraba uang, kita akan merasakan tekstur kertas yang tebal dan kasar. Sementara, uang palsu biasanya terbuat dari kertas yang tipis dan halus, seperti kertas HVS. Selain itu, pada uang asli terdapat unsur pengaman yang tidak dimiliki uang palsu. Misalnya, bagian tertentu pada gambar utama dan lambang negara akan terasa kasar saat diraba. Cara ketiga adalah menerawang. Menerawang uang ke arah cahaya adalah cara yang efektif untuk memastikan keasliannya. Uang asli akan menunjukkan tanda-tanda seperti gambar pahlawan dan logo Bank Indonesia yang terlihat utuh saat terawang. Kita juga bisa melihat watermark yang muncul pada semua pecahan uang kertas. Cara keempat adalah dengan memeriksa benang pengaman. Benang pengaman adalah salah satu fitur penting yang menunjukkan keaslian uang. Pada pecahan tertentu, benang ini akan terlihat menyatu dengan kertas dan bisa berubah warna ketika dilihat dari sudut tertentu. Semua ini dapat dilihat pada halaman 119 di buku Goals Economy. Nah, kan kita belum ngerjain bagian itu. Gubernur Bank Indonesia. Iya Bank Indonesia. Mau ke sana nggak? Mau jalan-jalan. Emang kita ke Bank Indonesia ngapain? Kalian udah punya rekening? Kan itu yang museum, bro. Emangnya di museumnya itu juga bisa ngapain? Di museumnya itu kita bisa cari tahu tentang perbankan sama ekonomi Indonesia gitu, sama sejarahnya. Sama, aku baru saja ngabisin uangku buat beli kado Natal. Aman. Itu di BI itu di museumnya biasanya kalau mau ke sana tuh gratis kalau ada kartu pelajar. Emang BI di mana? Jakarta, tempat tua. Kita ke sana gimana? Naik kereta. Naik kereta bukannya bayar ya? Tinggal tap kartu ini aja. Imoni ya biasanya. Ada di Malu lah. Murah 3 ribuan. Ya udah yuk. Kita ke BI. Udah saja yuk. Pasien berikutnya tampil Jayakarta. Ini tuh botak semua. Oke, buat Pengen megang yang itu deh. blubub. Kayaknya dia nggak muat deh. Mau mati gak sih? Mati dong biar aku goreng. Jangan dong. Go on. Ayo gue videoin. Nggak boleh pergi sendiri. Enggak, biar lu ada di video. Gue udah sering banget. Oh. Mau masuk jam 1 sampai setengah 4. Mau masuk jam 1 aja. Nah, selama ini kita membahas uang kartal. Uang kartal bisa disebut juga dengan uang tunai. Kartal merupakan jenis uang yang dicetak oleh Bank Sentral Negara dan telah melewati peraturan perundang-undangan mengenai uang di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, terdapat 2 jenis uang tunai yang beredar di masyarakat, yakni uang kertas dan uang logam. Tentunya, uang kartal memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pertama, kelebihan uang kartal adalah mudah dibawa kemana saja, uang kartal diterima secara luas, dan uang kartal tidak membutuhkan teknologi khusus
seperti card scanner atau HP saat digunakan. Sedangkan, untuk kekurangan uang kartal, ada pertama, uang kartal mudah rusak. 2. Uang kartal kurang higienis. 3. Uang kartal yang berjumlah banyak bisa merepotkan jika harus dibawa. Kreativitas dan karya seni yang luar biasa. Semoga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Jakarta 21 Juli 2009. Gue udah lahir. Amin. Gue juga udah lahir. Wah. Wah. Ini bangunan bekas rumah sakit yang digunakan, ya baca sendiri, pada tahun 1928. Dan ini tuh ruang pelayanan nasabah. Wow. Jadi pada tahun 1928 ruangan nasabah kayak gini. Nah ini kan pusatnya guys. Oh my god. Ya. Keren banget. Jadi ini salah satu ruang kerja di Batavia. Nah ini tuh kayak lokasi dari kantor pusatnya. Jadi pas berapa sih tuh? Pada tahun 1937. Siapa yang udah lahir tahun segitu? Dan ini ruangan rapat bisa. Keren banget. Teater. Jadi kita sekarang lagi di ruangan teater di Museum Bank Indonesia. Di sini ada slogan nenek moyangku seorang pelaut. Dulu waktu zaman dahulu itu bumbu dapur itu senilai emas. Gila. Kan kita tahu ya kalau Indonesia itu kan negara dengan banyak rempah-rempah yang ada di Nusantara. Nah, rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, perdagangan Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia. Dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga yang setinggi bahkan sampai senilai dengan emas. Gila. Ini ada patung. Ini menggambarkan pekerja-pekerja Indonesia yang dulu. Kerja paksa guys. Wah. Oh. Nah ini ya, Ada bumbu-bumbunya. Sering kita lihat di dapur. Ada cengkeh, ada kayu manis. ini semua. Wow. Wow. Ya, jadi harga rempah yang semakin mahal mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Karena apa? Karena negara luar itu miskin akan rempah, Indonesia itu kaya, makanya mereka datang ke Indonesia untuk membeli rempah. Bahkan pada abad ke-15, pelaut pedagang Portugis dengan bantuan bawang Arab berhasil menemukan jalan laut dari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius itu terbuka sudah para pedagang barat berdatangan dan membuka laju-laju di kota-kota pelabuhan Nusantara. Ini Marco Polo. Ini Laksamana Cheng Ho. Ini Juan Sebastian Elcano. Jalan panjang menuju merdeka. Jadi revolusi industri dan persaingan dalam negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru. Biaya penduduk yang sangat besar, masa penguasa kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Wow. Dan dari sini bersemi gerakan kebangsaan Indonesia. Masa Hindia Belanda. Max Havelaar. Siapa yang ingat nama Max Havelaar? Kalian pasti nggak asing kan sama nama Max Havelaar? 2, 3. Republik Indonesia, Uang Republik Daerah. Manajemen and Health. Sejarah. Lahirnya Bank Indonesia. Oh, Dari sini. ada timeline. Ingat sejarah gak guys? Ini 1828 itu pendirian DJB. Lalu ada 828 Jepang di tahunnya sendiri ada konvensi meja bundar, legalitas nasionalis.
lahirnya itu di 1 Juli 1953. Hafalin. Konsep keuangan pertama muncul di Indonesia pada abad ke-8 atau dikenal sebagai Kerajaan Mataram kuno. Pada abad ini, aktivitas ekonomi pada umumnya adalah barteran menggunakan emas dan perak. Pada tahun 1042, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan dengan datangnya uang kepeng dari Cina. Di tahun 1293, Indonesia atau saat itu yang dikenal sebagai Kerajaan Majapahit menggunakan uang tahil berupa emas koin. Lalu dengan adanya Kerajaan Goa, Indonesia mulai menggunakan mata uang yang berbahan timah dan tembaga. Pada abad ke-15, ketika Islam berkembang di Nusantara, beredar berbagai mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya, mata uang dari Aceh, Jambi, Palembang, dan lain-lain. Mata uang yang dikeluarkan pada umumnya bertulisan Arab. Misalnya, uang kerajaan Jambi pada sisi depan bertuliskan Khalafat Al-Mu'min, dan di sisi belakangnya bertuliskan Arab Sanad 1256. Pada tahun 1332, Kerajaan Buton menjadi kerajaan pertama yang berada di Indonesia untuk menggunakan uang berbahan kain tenun. Ayo menabung. Yuk, nabung, Bank tunggal dibubarkan dan bank-bank pemerintah diberdayakan sebagai agen pembangunan dan lembaga internasional. Yang punya sepatu mirip itu silakan angkat tangan. Yang punya sepatu mirip ini. Iya kan coba tanya apa hilang deh. Ini kualitas devisa Indonesia itu tergolong bebas dan terpantau bersama dengan penetapan UU nomor 23 tahun 1999 tentang BI. Berdasarkan hasil survei disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan bertambah secara signifikan jika temperatur global meningkat atau disebut global warming. Diperkirakan beberapa dekade ke depan akan terjadi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global hingga 3%. Di bidang perbankan, Bank Indonesia senantiasa mendorong perbankan untuk mempertimbangkan risiko lingkungan terhadap proyek yang akan dijalani oleh kebijakan dari ini. Untuk menangani kelemahan-kelemahan uang kartal, diciptakan uang giral. Uang giral merupakan alat pembayaran dengan bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting. Misalnya, cek, biljet giro, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, definisi uang giral ialah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum alias bank selain bank sentral. Berikut kelebihan uang giral. Pertama, dengan uang giral kita dapat lebih mudah bertransaksi. Kedua, resiko pencurian lebih kecil. Ketiga, dengan uang giral kita dapat lebih mudah mengelola keuangan karena transaksi dicatat oleh bank. Keempat, transfer dana menjadi lebih mudah dengan penggunaan uang giral. Tapi, tentunya uang giral juga memiliki kekurangan sendiri. Beberapa kekurangannya sebagai berikut. Uang giral kurang efektif untuk pembayaran yang berjumlah kecil. Kedua, uang giral tidak dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan ketiga, uang giral memiliki proses pencairan dana yang cenderung rumit. Emas moneter Indonesia. Apa hubungannya emas, uang, dan bank? Dahulu, setiap kelompok masyarakat memiliki sistem satuan nilainya sendiri. Meluasnya perdagangan memunculkan kebutuhan mata uang universal yang dapat diterima masyarakat luas. Ide ini terwujud dalam bentuk banknote yang dikeluarkan oleh bank. Numismatika adalah program studi yang diantara lain mempelajari tentang uang dan sejarahnya. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani, numismat yang berarti koin dan mata uang. Dulu kita cuma 5 rupiah udah kemakan. Gila, inflasi parah banget ya.
8. Jauh banget. Uang Republik Indonesia penerbitan pertama yang berlaku mulai 30 Oktober 1946 tercantum tanggal emisi 17 Oktober 1945. Uang invasi Jepang dan uang nikah tidak boleh dikeluarkan dari Jawa dan Madura dan juga tidak boleh dimasukkan ke daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Nilai ori melalui Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan Rp10 ori sama dengan 5 gram emas murni. Kurs ori terhadap uang Jepang sebesar 1:50 untuk Pulau Jawa dan Madura, dan 1:100 untuk daerah lainnya. Pada awal beredarnya ori, setiap penduduk diberi Rp1 sebagai pengganti sisa uang invasi Jepang yang masih dapat digunakan sampai dengan 16 Oktober 1946. Namun, pada saat itu peredaran ori belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan selain faktor perhubungan, masalah keamanan juga berpengaruh karena sebagian wilayah Indonesia masih berada di bawah kedudukan Belanda. Ini menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Bahkan, mulai tahun 1947, pemerintah terpaksa memberikan otoritas kepada daerah-daerah tertentu untuk mengeluarkan uangnya sendiri yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Arsitektur merasa berutang kepada Bank Indonesia. Bangunan-bangunan megah peninggalan di wilayah tetap Ini semua hal-hal yang bisa kalian beli kalau bisa kalian mau. Besok. Oh my god. Tadi kok Gimana nih pengalaman kita dalam BI? Seru nggak? Seru nggak? Pastinya seru dong.